Oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Tema yang kita pilih pada saat ini adalah pembajakan regulasi dan derita rakyat. Jadi ternyata pembajakan itu tidak hanya pembajakan pesawat, pembajakan merek, pembajakan bus dan lain sebagainya. Ternyata ada pembajakan regulasi. Dan ini saya kira di Indonesia bukan barang baru. Demokrasi dibajak, regulasi dibajak dalam arti regulasi yang untuk kepentingan rakyat banyak dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan regulasi yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dipakai untuk kesejahteraan teman-temannya sendiri dan lain sebagainya. Dan bagaimana regulasi di Indonesia ini berkembang dan kemudian mengalami banyak pembajakan yang tentu saja merugikan rakyat. Ini saya akan berbincang dengan salah seorang pakar yang paham betul mengenai hal ini, yaitu Profesor Dr. Didin S. Damanhuri, seorang ekonom senior dari IPB. Halo, selamat sore Prof. Apa kabar nih? Ya, baik-baik. Ya, ini wajah segar. Banyak demo ya. Banyak demo, wajah segar nih. Padahal di depan istana banyak wajah yang nggak segar nih, teman-teman kita yang lagi demo. Benar. Iya, bagaimana Prof situasi mengenai hutan regulasi di Indonesia dan pembajakan-pembajakan yang terjadi? Iya, jadi sebenarnya ini konteksnya kan demokrasi ya, Iya, payung besarnya. iya, Jadi demokrasi itu ada segitiga itu, iya, demokrasi, lalu supremasi hukum iya, dan kesejahteraan rakyat. iya. Jadi sebenarnya cerita di dunia tentang pilihan demokrasi itu harus yang sudah matang ya, yang sudah sukses kalau membangun sebuah supremasi hukum dalam berbagai hal, hukum bidang ekonomi, hukum politik, lingkungan hidup dan sebagainya, dan berujung kepada kesejahteraan rakyat. Gitu. Nah, ini sudah dicapai oleh negara-negara maju di barat sana, kemudian ada di Jepang, kemudian Korea Selatan belakangan, dan yang lebih tua, yang paling ideal di dunia adalah seperti yang dicapai oleh negara-negara Skandinavia. Kalau boleh ada 3 model sebenarnya. Model demokrasi yang berbasis liberalisme seperti Amerika gitu. Kemudian ada yang berbasis sosialisme demokrasi seperti di negara Skandinavia, dan ada yang berbasis Asian Way ya. Di Jepang, Korea Selatan itu berbeda dengan 2 model tadi. Nah, regulasi adalah bagian yang harus menjadi tumpuan masyarakat agar menjamin pencapaian pada kesejahteraan rakyat. Nah, itu tadi negara Skandinavia berbagai indeks itu nomor 1 aja, nomor 1 banyak hal ya. Yeah. Misalnya happiness index yang paling mutakhir, bahkan Islamic index dicapai oleh Denmark, Finlandia, kemudian indeks korupsi yang hampir mencapai 1 ya, dari 0 sampai 1 itu dicapai oleh negara seperti Finlandia gitu. Juga kemerataan bersama Jepang, tapi Jepang dan negara Skandinavia. Jadi Amerika sebagai surganya demokrasi bukan sesuatu yang ideal sebenarnya dari sisi misalnya kemerataan. 40% paling bawah itu memperoleh kurang dari 17%. Sementara Jepang sama Swedia di atas 22% dari GDP mereka. Nah, jadi harusnya perkembangan pembangunan regulasi yang sudah menjadi concern dari reformasi di Indonesia haruslah mengukur kepada dua hal itu. Jadi bagaimana membangun sebuah regulasi yang mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat gitu. Nah, yang terjadi terakhir ini terutama 2 tahun terakhir ya, setahun terakhir itu adalah
sesuatu yang missing link, yang anomali, di mana misalnya dimulai dari Undang-Undang KPK. Ada kur di antara elit, hampir kur, hanya mungkin 30% yang nggak setuju, adalah tiba-tiba KPK dicopot independensinya, padahal itu amanat reformasi misalnya, itu yang pertama. Nah, masuk masa pandemi, yang aneh begitu cepat adalah Undang-Undang Minerba, yang menurut para pengamat ini adalah kepentingan pengusaha-pengusaha tambang, gitu. Bagaimana banyak yang mau obsolete, mau berakhir izinnya dan sebagainya, dimudahkan kembali dan tetap mereka bisa mendominasi tambang batu bara dan lain sebagainya. Kemudian ada undang-undang MK yang masih disiapkan sekarang, yang kira-kira umur pensiunnya diperpanjang dan sebagainya, yang intinya bahwa MK ini menjaga dari kepentingan regulasi-regulasi yang anomali tadi. Dan yang paling sekarang menjadi perdebatan nasional adalah Omnibus Law. Nah, ini memang debatable ya. Omnibus Law ini adalah tradisi Anglo-Saxon. Itu di Amerika ada yang disebut Omnibus Bill, yang cocok untuk negara-negara yang neoliberalisme kayak Amerika itu. Gitu. Karena asumsinya bahwa banyak sekali undang-undang, kemudian di merger, segala kepentingan di situ, ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya, menjadi undang-undang yang kira-kira itu untuk memperkuat investasi. Nah, memang Presiden Jokowi udah lama itu mengeluh kemudian tentang investasi yang GDP ini adalah hampir 60% disumbang oleh konsumsi. Investasi itu kira-kira masih rendah lah. Nah, tapi anatomi masalahnya yang kemudian keliru. Seolah-olah dengan segala macam undang-undang yang banyak itu kemudian direduksi, termasuk hal-hal yang sebenarnya sangat sensitif terhadap kesejahteraan rakyat, misalnya posisi pekerja buruh, pendidikan, lingkungan hidup, kemudian petani dan pertanian, bahkan lahan yang itu merupakan bagian dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, di mana kemakmuran rakyat sebesar-besarnya yang diutamakan, bukan kemurahan orang per orang, itu malahan sekarang masuk ke Omnibus Law. Jadi pantas kalau kemudian ini ada kesan pembajakan dari free rider, kalau menurut saya, dari kepentingan yang sebenarnya ingin memperbaiki keadaan, tetapi menjadi misleading, yang bisa menjauhkan dari tujuan kepada kesejahteraan rakyat. Mengapa? Pertama misalnya, yang paling sensitif adalah begitu banyak hak-hak buruh yang tercerabut dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Cuti memang dibolehkan, tapi nggak dibayar. Kemudian pesanggon itu diturunkan. Bahkan yang setelah diturunkan nanti dibebankan kepada BPJS. Jadi mereka hanya menanggung sekitar 30% kalau ada terjadi pesanggon. Kemudian yang lain adalah yang lebih mengerikan menurut saya adalah posisi pekerja kontrak, ya, dan outsourcing yang itu bisa oleh pengusaha dipermanenkan, gitu. Jadi tidak ada seolah-olah peluang untuk menjadi pekerja tetap. Padahal bagi pekerja ini yang dijamin oleh pasal 27 ayat 27 ayat 2 ya, bahwa warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu kalau kemudian hak-haknya dicerabut dan tidak dijamin bekerja tetap, gitu, dengan boleh dipecat kapan aja dan nanti diserbu oleh pekerja asing, lalu di mana fungsi supremasi hukum yang melindungi seluruh warga negara untuk mencapai kesejahteraan? Demokrasi di mana, gitu? Jadi seolah ini dibajak oleh free rider
Karena memang ini setelah himbauan presiden, memang yang paling menyambut undang-undang ini adalah terutama Kadin, pengusaha. Maka dibentuklah Satgas Omnibus Law ya, para pengusaha di sana yang banyak konglomerat juga di sana. Tapi mungkin concernnya untuk memudahkan investasi, perizinan, kemudian pelayanan satu atap, kemudian jaminan keamanan dan lain sebagainya, yang itu adalah baik-baik saja dan bahkan itu memang dibutuhkan, tapi kok dikorbankan sekarang tenaga kerja, dikorbankan lingkungan hidup, dikorbankan petani, dikorbankan satu lagi tuh tanah. Dan jadi dalam rangka investasi demi kepentingan umum. Misalnya kita punya lahan sebetulnya itu 500 juta gitu. Tapi kemudian tiba-tiba diputuskan di daerah sana lah bangun pabrik, maka bisa melorot hanya 50 juta gitu. Dan harus dijual. Jadi ada hal-hal yang free rider ya, yang ini die hard, yang pengusaha pun sebetulnya makanya banyak yang surat-surat dari lembaga internasional yang keberatan dari perspektif ILO, dari perspektif lingkungan hidup dan sebagainya, yang ini adalah anomali gitu. Jadi harus ada jalan keluar. Memang jalan keluar ini apakah Pak Jokowi berani membatalkan dalam 2 minggu setelah diundang-undangkan itu misalnya tidak jadi. Oh sekarang kalau itu tidak bisa, ya banyak pihak sekarang yang akan melakukan uji material di MK. Nah, orang ragu karena undang-undang KPK juga yang begitu kuat ya untuk memperjuangkan supaya pemberantasan korupsi tetap kuat di Indonesia dan independen, dikalahkan kan di MK. Banyak orang pesimis. Nah sekarang jadinya adalah khas demokrasi negara berkembang yang parlemen jalanan, jadi orang demo di mana-mana gitu. Ini harus disadari oleh kita semua, elit bangsa, bahwa ini adalah bahaya menurut saya. Bahaya, apalagi di era pandemi. Yang konon kita fokusnya harus kepada penyelamatan warga, menangani pandemi ini, termasuk nanti dampak ikutannya terhadap resesi sekarang. Jadi terjadi kegaduhan sebagai reaksi yang sesungguhnya tidak perlu ada gitu. Nah, saya kira itu Mas Gigin yang pertama bisa saya komentari. Jadi benar juga ya kalau banyak orang yang percaya, yang kemudian ikut bergabung dengan para demonstran di berbagai kota dan kawasan industri, bahwa Omnibus Law ini menyebabkan orang kaya makin kaya, yang miskin makin tertindas. Dan juga menyebabkan kerusakan lingkungan makin parah. Sementara para investor bisa lebih leluasa untuk melakukan ekspansi bisnis ke segala penjuru. Dan ini mungkin juga terkait dengan kenyataan bahwa separuh atau 262 orang anggota DPR adalah pengusaha. Kemudian kita lihat juga di pemerintahan, 262 di pemerintahan kursi-kursi strategis kan juga dikuasai oleh para pengusaha. Bahkan kita ketahui Bapak Presiden Jokowi sendiri adalah pengusaha. Kemudian kita lihat Pak Luhut Panjaitan yang juga sering dijuluki Menteri Super, itu juga pengusaha besar. Bahkan grupnya sekarang juga selain punya tambang batu bara dan kelapa sawit yang luas, juga menguasai pembangkit listrik Python yang mensuplai sekitar 10% dari total kebutuhan listrik di Pulau Jawa misalnya. Kemudian Pak Erick Thohir juga keluarganya terkait dengan Adaro Group, salah satu penambang batu bara terbesar yang juga memiliki pembangkit listrik terbesar di Indonesia, pembangkit listrik swasta maksud saya. Jadi belum lagi Pak Prabowo Subianto dan lain sebagainya, pengusaha-pengusaha besar semua. Betul. Tetapi bukan alibi bahwa kalau pengusaha itu menjadi penguasa di dalam sistem demokrasi, lalu kemudian mereka bisa misalnya membuat demokrasi menjadi kacau balau, bukan begitu, karena ada contohnya. Jadi yang paling terkenal adalah Thailand. Ketika tahun 98 seorang Thaksin itu adalah seorang pengusaha yang justru dia kalau boleh dibilang
krisis Asia Tenggara yang krismon itu, yang paling cepat membawa Thailand kepada recovery, kepada pemulihan, itu pengusaha. Jadi pengusaha yang itu sampai dibilang taxonomic. Mengapa? Karena pinjaman dari IMF yang 45 billion US dollar itu tidak dipakai untuk membail out pengusaha konglomerat seperti di Indonesia, 16 bank yang ditutup lalu kemudian juga negara ambil alih gitu, bukan itu. Tapi Taksin itu dipakai dana IMF itu sebagai dana siaga. Kemudian APBN-nya dikerahkan untuk meningkatkan daya beli dengan cara apa? Membangun menghidupkan UMKM, pertanian, bahkan membuat rumah-rumah pedesaan. Nah, dan saking masifnya daya beli meningkat, kemudian konsumsi meningkat, pabrik hidup lagi, bank hidup lagi. Jadi bukan menutup bank, lalu negara mengambil alih persoalannya dan kemudian memberikan bailout. Di kita itu 450 triliun yang kemudian akhirnya menjadi utang pemerintah terhadap publik domestik 650 triliun. Sekarang jumlahnya udah di atas 1.000 triliun. Itu sisa dari krisis 98. Yang kemudian bunga pembayaran cicilan pokok bunga utangnya juga telah menjadi beban APBN. Nah, jadi keberadaan pengusaha asal terpilih oleh rakyat, ya dia mandat bukan mandat untuk memperkaya diri, dia mandatnya adalah memenuhi perintah konstitusi. Jangan lupa itu. Presiden Amerika itu selalu, dan juga Presiden Indonesia adalah, dia bersumpah bahwa saya akan melaksanakan konstitusi. Nah sekarang ini, dengan Omnibus Law banyak pasal-pasal konstitusi yang diabaikan. Pasal 27, pasal 33, ya, bahkan pasal 23, pasal 27, pasal 33 dan pasal 23 itu. Setidak-tidaknya yang pasal ekonomi gitu. Jadi saya kira ini harus jadi perenungan yang baik ya, akibat momentum yang anomali ini. Hendaknya bangsa ini jangan sampai salah arah gitu. Karena kalau misleading itu kayak ini, makin arahnya salah itu makin jauh pada tujuan kesejahteraan rakyat gitu. Karena arah itu yang salah gitu. Ini yang nggak boleh terjadi. Jadi kita masih punya waktu sekarang. Apakah kemarin itu karena ada free rider, semua orang nggak sadar lagi menghadapi pandemi sehingga misalnya di Satgas pengusaha untuk Omnibus Law itu ada daihat yang memang memaksakan pasal-pasal, misalnya pasal yang terkait pendidikan, ya, yang tadinya dijanjikan tidak masuk, masuk kan. Salah satu implikasinya yang pendidikan ini adalah dibolehkannya kegiatan pendidikan sebagai kegiatan usaha, sehingga izinnya adalah izin usaha dan asing bisa masuk dengan banyak prasyarat yang bisa diabaikan. Pendidikan perguruan tinggi dan dosen-dosen yang tidak perlu ada kualifikasi dan lain sebagainya. Dan kemudian ada lagi undang-undang yang membolehkan impor pangan. Jadi semangat pertanian dan pangan di dalam Omnibus Law sekarang ini kembali ini seperti undang-undang ketahanan pangan yang dulu. Yang sekarang kan undang-undang kemandirian dan kedaulatan pangan yang sekarang seolah-olah mau dilewat ini oleh Omnibus Law, kembali ke undang-undang ketahanan pangan di mana impor ketersediaan pangan sebagai prasyarat untuk supaya penduduk mencukupi pangan, syarat kecukupan pangan, bisa berapa saja impor masuk. Kasihan petani. Padahal tujuan swasembada adalah tujuan yang oleh Presiden Jokowi waktu 2014 salah satu menjadi tujuan utama. Gitu. Nah,
Jadi dalam perspektif nawacita saja ada hal-hal yang kontradiktif sebenarnya dengan omnibus law ini, apalagi dengan tujuan perintah konstitusi. Jadi saya kira perlu perenungan mendalam, segera bertindak, menyelamatkan buruh, menyelamatkan pendidikan, menyelamatkan lingkungan hidup, menyelamatkan tanah, menyelamatkan petani dan pangan ya. Ini saya kira dosen ya, keberadaan dosen-dosen itu di dalam pendidikan, terkait pendidikan ini itu bisa terancam gitu. Saya kira ini kita sudah salah kemarin ini, tapi kita harus memperbaikinya demi bangsa, demi bangsa dan rakyat Indonesia. Saya kira keterlibatan free rider itu juga tampak sekali dalam 16 paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh Pak Jokowi, yang bagaimana isinya hampir semuanya adalah liberalisasi. Alasannya sebagaimana diungkapkan sendiri oleh Presiden, agar tingkat ease of doing business atau kemudahan berbisnis di Indonesia terus naik sampai bisa mengejar ketertinggalannya dari negara-negara maju. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan di kepala saya, ease of doing business, kemudahan berbisnis. Nah, ini untuk siapa sebenarnya? Kalau kemudian ternyata tidak diiringi dengan berbagai macam ketentuan atau regulasi yang untuk mencegah free fight competition antara yang besar dengan yang kecil. Ini kan jadi betul-betul liberal tulen seperti zaman kolonial atau laissez-faire malahan. Jadi laissez-faire, laissez-faire dalam bahasa Prancis atau gontok bebas. Iya, itu kan yang akhirnya terjadi belakangan ini, dan ini diperparah lagi dengan omnibus law. Wah, ini kan bisa menjadi suatu ketegangan laten, saya kira. Yang anehnya begini. Sebenarnya sebelum omnibus law ini jauh 2018, 19 menjelang 20 awal, itu tren kenaikan investasi sedang menanjak sebenarnya. Karena juga perbaikan sedang terjadi. Kenapa menjadi terjebak untuk mengorbankan begitu banyak undang-undang yang tujuan masing-masing kan nggak bisa disinkronisasi dengan gampang. Misalnya tujuan pendidikan, itu perintah Undang-Undang Dasar 45, yaitu adalah hak warga negara di mana negara wajib membiayainya. Itu perintah Undang-Undang Dasar 45. Sekarang dengan bolehnya sebagai unit usaha mendirikan misalnya perguruan tinggi, itu apalagi nanti dosennya juga besar-besaran masuk, bukan hanya perguruan tinggi yang didirikan dari asing tadi, tapi juga masuk ke perguruan tinggi yang ada untuk kompetisi dosennya ada. Kemudian pertanyaannya, apakah mereka sadar tentang tujuan pendidikan di Indonesia? Dalam Undang-Undang Sisdiknas, yaitu untuk membentuk Wakaf, Imtak dan Iptak. Gitu. Imtaknya apa bisa diterjemahkan oleh bule-bule itu misalnya? Memang sekarang di Bali sudah ada sekitar 2 perguruan tinggi yang sudah beroperasi sebenarnya, yang punya negara tertentu, negara besar tertentu, dan kemudian di Riau ada yang sudah izinnya udah hampir keluar. Sekarang omnibus law makin lancar, yaitu yang dari utara itu, dari Cina. Nah, apakah yang dari Tiongkok ya? Apakah ini mereka bisa menerjemahkan tujuan pendidikan untuk membangun watak dan imtak misalnya? Kan ini nggak bisa easy to doing business ini diterjemahkan di bidang pendidikan. Belum yang tadi, yang pangan tadi ya, yang kita ingin mencapai kemandirian kedaulatan pangan, tiba-tiba sekarang masuklah pebisnis multinasional dan nasional untuk misalnya memenuhi kecukupan pangan gitu. Lalu di mana posisi petani dan di mana posisi pertanian? Gitu loh. Belum lingkungan hidup yang sudah lama sebenarnya kan menjadi concern dari pembangunan berkelanjutan ya. Sustainable development. Menjadi concern dari PBB. Ini lalu kemana gitu?
Nah, bukan kita tidak mendukung untuk kemudahan berbisnis, itu bukan tidak mendukung, tapi kemudian ini saya curiga ada free rider yang di baliknya itu mungkin panik melihat pandemi lalu memasukkan sesuatu apa kepentingan supaya lahan bisnisnya bisa masuk gitu, yaitu di bidang pendidikan, di bidang pangan, di bidang apa yang sebenarnya sensitif ya. Kemudian sebenarnya waktu diskusi di DPR itu yang terkait ketenagakerjaan itu juga sebenarnya hampir tidak masuk gitu. Akhirnya malah sekarang masuk gitu. Gitu ya. Nah, ini saya kira pelajaran entah bagaimana yang aneh lagi karena ada di link-link yang bisa dibaca bahwa seolah-olah sekarang ini belum final ini undang-undang. Ketua komisi berapa yang menangani pendidikan gitu dia tercengang. Loh, kok masuk gitu. Kalau gitu nanti adukan aja ke MK loh. Segampang itu loh. Padahal ini udah disahkan loh. Disahkannya menjadi kan hari Selasa ya disahkan. Yang sebenarnya hari Kamis. Jadi itu jeda 3 hari yang itu bahkan tadinya curiga malam nih pengesahan. Jadi ada apa? Ada apa gitu. Ada penyelundupan pasal. Gini nih. Jadi saya curiga ini free rider ini. Tapi mengapa bisa lolos gitu? Mengapa bisa lolos? Rumor bahwa ada di balik itu ada Rp atau dolar, walau alam itu. Iya. Di balik itu. Dan mungkin juga dolar Singapura juga. Karena beberapa waktu yang lalu saya baca di detik.com itu Boyamin Saiman ketua MAKI mengembalikan 1 lembar uang ke KPK. 1 lembar ini ternyata 100.000 dolar Singapura. Luar biasa ini. Seolah-olah Singapura menyediakan uang yang memang sangat bisa dimanfaatkan dengan mudah oleh para koruptor untuk melakukan praktek suap menyuap. Dan tidak mustahil ini terjadi dalam Omnibus Law itu kan. Karena 5 lembar aja 500.000. Sehingga tidak, apalagi KPK kan sekarang udah melempem kan. Udah tinggal jadi banyakan basa-basinya daripada daripada wajahnya yang garang terhadap koruptor. Kan udah awal penyelesaian itu. Iya. Iya kan? Undang-undang KPK yang lama kemudian begitu cepat disetujui di dalam sebuah pleno yang sebenarnya katanya kurang memenuhi quorum gitu. Iya. Itu kan sama. Begitu cepat. Begitu kesepakatan antara pemerintah sama DPR. Begitu cepat. Sama itu dengan juga, Omnibus Law ini kan. Iya, mirip ini. Iya, karena jangan-jangan ini penumbangnya sama. Ya memang sama saya kira. Saya kira sama itu. Nah saya kira mudah-mudahan di dalam 1-2 hari ini ada perenungan yang mendalam. Karena sekarang banyak dosen, banyak mahasiswa sudah gabung berdemo. Padahal ini kita sekarang ingin menghindari menjadi klaster baru ya, terinfeksi COVID kan. Tapi mungkin ya yang sekarang berdemo habis-habisan, guru, mahasiswa, dosen, karena ini kematian yang lain. Kita takut kematian karena COVID, tapi kemudian kematian yang lain yang lebih dahsyat akan terjadi. Jadi orang dilema ini terjadi gitu. Ini kematian akibat kelaparan nanti karena buruh tidak bisa memenuhi gizi yang baik segala macam, pendapatan yang cukup. Kemudian nanti para dosen juga dengan gampang dikatakan kalah competitiveness-nya gitu loh. Nggak qualified. Dibanding dengan gitu kan. Kemudian juga petani dengan impor pangannya dan itu kematian-kematian lain yang mengancam saya kira kita yang lagi concern ini dibanding kematian akibat pandemi. Dan ini saya kira dilema ini tanggung jawab pemerintah sekarang. Mudah-mudahan Presiden Jokowi mengambil sikap. Siapa tahu tiba-tiba ini kembali aja ke undang-undang yang lama. Saya nggak ngerti dalam konstruksi ketatanegaraan apa mungkin undang-undang yang sudah disahkan Omnibus Law kemudian Presiden dalam 2 minggu tidak memasukkan pada lembaran negara, dianggap sebagai tidak setuju gitu. Walau alam saya nggak ngerti. Ya, tapi bukankah Omnibus Law ini adalah usulan dari Presiden?
Ya, memang saya Iya, baca suratnya bahwa waktu itu sampai tolong 100 hari harus sudah selesai. selesai kan gitu. Iya, Kan ada itu. iya. Tapi kita nggak tahu di dalam political eh, power play Hmm, itu free rider ini mungkin menjadi kebebasan gitu dari hmm, tujuan yang sebenarnya isi to doing business itu iya, memperbaiki perizinan, memperbaiki segala macam yang sifatnya untuk investasi aja, nggak masuk ke apa marginalisasi buruh, nggak masuk ke pendidikan, nggak masuk ke lingkungan hidup gitu loh. iya. Eh, Atau mungkin mereka sebenarnya nggak kebablasan. Apa yang terjadi sekarang ini sesuai dengan target mereka, yaitu Lalu melakukan, halam. iya, Nanti kita akan tahu dalam waktu 3 bulan ke depan ya, apakah iya, ini memang sebuah grand strategi ya iya, untuk mencapai apa namanya visi tertentu ya kita nggak tahu. iya, Pertanyaan kita apakah visi itu kompatibel nggak dengan Undang Dasar 45? iya, Itu kan common platform iya, dari bangsa dan negara dan itu nggak ada lain selain pembukaan sebagai landasan filosofisnya dan kemudian landasan operasionalnya pasal-pasal dalam Undang Dasar hmm, 45 iya. gitu. Dan apalagi juga saya melihat Omnibus Law ini bukan langkah besar terakhir gitu. Karena sebagaimana kita ketahui kan sekarang ini juga sedang ada proses untuk melakukan revisi Undang-Undang Bank Indonesia. Lalu Ya, dikaitkan dengan ya, pembentukan ya, Dewan Moneter, di mana ya, BI menjadi bagian darinya. Dengan demikian, ya. Ketuanya adalah Menteri Keuangan, ya nah kan? ini kan Iya. wah bahaya juga ini. Nanti pengamanannya di MK. Iya, kalau MK, Ada undang-undang Mahkamah Konstitusi yang kemudian untuk mengamankan itu semua. Jadi ini apakah ini sebuah grand design? ya, Tapi siapa yang bertanggung jawab kita nggak tahu. Apakah ada free rider ataukah sebuah memang yang perencanaan yang matang ya? Saya nggak tahu. iya. Iya, karena kalau saya lihat itu kan urutannya itu jelas sekali itu. Dari paket deregulasi atau 15 paket kebijakan ekonomi, terus pembuntungan KPK, terus undang-undang Minerba, terus Omnibus Law, lalu kemudian ada lagi di sini, Nanti ada undang-undang Bank Indonesia kan, iya, revisi perbankan dan Bank undang-undang Bank Indonesia kan. Indonesia. Dengan demikian Lalu ada MK nanti, cukup lengkap kekuasaan mereka karena dengan undang-undang, undang-undang MK nanti. iya, MK. Wah, jadi Jadi sekarang yang ditunggu adalah sikap statementship, ya, kenegarawanan. Entah dari siapa yang hmm, bisa menyelamatkan ini semua. iya, Karena basisnya adalah Undang Dasar 45 gitu. iya. Dan Nah, mudah-mudahan Presiden Jokowi berada di situ ya, saya mengharap. ya mudah-mudahan bukannya justru menambah paket kebijakan lagi ya, yang Ya, ya, ya. membuat kita terjebak Termasuk dalam, termasuk Undang-Undang Bank Indonesia dan Perbankan yang justru bukan itu gitu, bukan ya, menghilangkan independensi ya, gitu. Bukan menghilangkan. Kalau kemudian OJK menjadi bagian dari BI lagi itu oke ya itu. ya, Artinya itu kan ada alasan-alasan. Tapi ya, kalau kemudian menghilangkan independensi itu adalah karya reformasi yang besar ya, di mana ada stabilitas moneter, moneter dan makroekonomi karena ada independensi. ya, Nanti kalau independensi hilang dan kemudian Gubernur Bank Indonesia seperti zaman Orba dan Orla bagian dari kabinet, bagian dari pemerintah, hmm, yang terjadi adalah intervensi yang apalagi ada free rider yang bisa menimbulkan kegoncangan moneter dan makroekonomi. ya. Dan kita bisa Itu adalah karya reformasi yang positif dari ya, reformasi adalah independensi Bank Indonesia. Hanya kritik saya juga menulis, saya membuat naskah akademik atas permintaan praksi di DPR bahwa independensi bukan berarti independensi dari tujuan nasional. Itu juga kritik untuk revisi Bank Indonesia bahwa dia independen di dalam pengelolaan moneter gitu. Itu diposisikan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun termasuk oleh presiden. ya, Nah, tetapi bahwa seperti di The Fed ya, bahwa setiap
misalnya turun naik dari bunga acuan BI, Bank Sentral, itu harus memperhitungkan berapa peluang kesempatan kerja yang tercipta dari setiap pertumbuhan ekonomi 1%, seperti zaman Orde Baru itu 600.000, sekarang kan 120.000 cuman. Iya. Itu di era reformasi dikorbankan gitu loh. Full employment policy yang menjadi prinsip pasal 27 Undang-Undang 45. Itu harusnya yang di dalam revisi Undang-Undang BI. Ini kebablasan, bahkan dikorbankan independensi organisasinya. Yang bisa menimbulkan gangguan pada stabilitas moneter dan makroekonomi gitu. Iya. Yang itu sumbangan yang terbaik dari reformasi, di mana inflasi itu selalu di bawah 5%, ya kan? Kemudian ada stabilitas makroekonomi. Ya. Yaitu karena ada posisi BI yang independen tadi. Ya, menarik sekali ini Prof apa yang Anda ungkapkan ini. Mudah-mudahan BI tetap independen. Tapi sayang sekali nih waktu kita sudah habis. Nggak terasa sudah 45 menit ini Prof. Oh, iya. Oke Prof, saya ucapkan terima kasih banyak karena Anda bersedia meluangkan waktu berbincang dengan Bravos Radio. Dan kita masih akan berjumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru episode berikutnya. Oke Prof, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan bravos. Terima kasih, bravo.